Izin bertanya, tadi kan Kakak menyampaikan kalau untuk pemula lebih baik kita mengambil investasi yang di reksadana. Nah, itu resikonya itu apa aja sih kalau kita tuh mengambil investasi di reksadana? Terima kasih. Berarti yang ditanyakan risiko investasi reksadana ya. Iya, Kak. Untuk risiko investasi di reksadana, yang paling sering itu eh, manajer investasinya kurang kompeten sih. Jadi memang ada beberapa kasus yang ketika manajer investasinya nggak kompeten dan dana yang dikelola juga ternyata stuck di tempat atau bahkan rugi, itu risiko yang pertama. Makanya sebelum kita mulai investasi di reksadana, penting banget untuk milih manajer investasi yang tepat. Gimana cara milih manajer investasi yang tepat? Salah satunya bisa dilihat dari dana kelolaannya, total AUM-nya, under aset manajemennya dia berapa. Kalau setahu aku, manajer investasi yang baik itu atau yang punya kredibilitas yang tinggi itu dana kelolaannya 10 triliun ke atas. Jadi nanti teman-teman kalau misal udah daftar di rekening reksadana itu teman-teman bisa cek yang namanya total AUM atau dana kelolaan. Ketika dana kelolaannya gede gitu ya, anggaplah 10 triliun ke atas, itu udah dipercaya banyak orang gitu. Sebenarnya melihat dari itu saja sebenarnya nggak cukup, kita juga harus lihat yang lain-lain gitu. Kemudian risiko yang kedua itu kalau manajer investasinya itu bangkrut. Tapi ini sangat jarang sih, karena untuk bisa jadi manajer investasi itu kan serangkaian proses yang panjang. Kemudian juga ada beberapa sertifikasi yang harus diambil. Itu kasus sangat jarang. Tapi yang paling umum sih ya kerugian tadi sih, yang poin pertama, risiko yang paling umum di reksadana itu sebenarnya adalah uh, karena manajer investasi nggak kompeten, jadi dana yang dikelola itu jadi kurang baik kinerjanya dibanding manajer investasi lain yang punya kinerja yang sangat baik, dana kelolaannya juga pasti akan dikelola sangat baik gitu. Oke, terima kasih Mbak Novian atas jawabannya. Mungkin dari Kak Messi ada tanggapan? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak Messi. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Kak Andiko Dwi. Ini bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Oh iya Kak, ini langsung saja. Perkenalkan, nama saya Andiko Dwi dari PNM atau Politeknik Negeri Madiun. Yang saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui saham yang punya fundamental bagus biar kita tidak salah pilih? Dan apa hukumnya berinvestasi pakai uang panas? Itu Kak, terima kasih. Oh, ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi yang pertama, uh, perusahaan yang punya fundamental bagus ini kalau kita benar-benar pengen serius gitu ya cari tahu, kita harus belajar rasio keuangan itu banyak banget. Kita harus tahu DER, kemudian ROA, ROE, kemudian yang tadi yang paling awal sebenarnya yang harus kita tahu, kembali lagi ke poin PBV sama PIR. Aku nggak bosan-bosan untuk kasih poin itu, PBV sama PIR, karena itu kita menghitung valuasi satu perusahaan. Jadi ketika kita sudah tahu saham yang akan kita beli itu posisinya harganya masih wajar, harganya mungkin sudah murah atau harganya sudah terlalu mahal, kita kan punya punya keputusan ketika kita baru lihat valuasinya dari dua rasio tadi, PBV sama PIR, kita sudah bisa menentukan. Kalau misal harganya masih wajar, harganya masih normal, ya tentunya kita bisa beli. Kemudian kalau harganya kemahalan, apakah kita layak beli sekarang? Kalau menurut aku sih
kita nunggu aja sampai harganya kembali normal gitu. Sebenarnya untuk analisis fundamental ini banyak banget rasio yang harus dipelajari. Salah satunya juga rasio utang, kemudian ROA, return on asset, kemudian ROE, dan banyak banget rasio-rasio keuangan yang bisa dipelajari gitu. Tapi untuk pemula, menurut aku sekedar baca laporan keuangan aja itu udah satu step yang bagus gitu. Kalau teman-teman mungkin nggak familiar sama rasio-rasio, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi teman-teman coba mulai gemar untuk baca laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan, walaupun sebagian besar ya laporan keuangan perusahaan itu di 1 tahun itu bisa sampai beratus-ratus halaman. Tapi teman-teman coba deh kalau benar-benar pengen serius belajar fundamental, itu teman-teman biasain untuk senang dulu baca laporan keuangan. Kemudian selain laporan keuangan juga ada laporan tahunan gitu. Jadi laporan tahunan ini semacam uh, satu tahun 1 tahun belakang perusahaan ini udah mencapai apa aja, kemudian misal ada dia udah kerja sama-sama apa, kemudian dia ceritalah kegiatan dia 1 tahun seperti apa gitu. Tapi untuk analisis fundamental yaitu kita harus punya kemauan untuk baca laporan keuangan, itu pertama sih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi kembali ke poin apa saja yang harus dipersiapkan sebelum investasi. Jadi banyak banget yang keliru cara pikirnya, dia sampai rela utang bank, malah utang bank untuk investasi dengan harapan keuntungan dari investasi akan balik modal gitu untuk dikembalikan ke utang bank gitu. Jangan sekali-kali pakai uang panas gitu untuk investasi, karena teman-teman sendiri kalau baru mulai, teman-teman kan masih minim pengalaman, jadi teman-teman belum tahu nanti keuntungan teman-teman itu seberapa. Kemudian kalau teman-teman ngejar keuntungan itu sebenarnya nggak cocok investasi gitu. Kalau teman-teman punya mindset atau pola pikir ngejar keuntungan, sebenarnya teman-teman lebih cocok untuk menjadi trader atau jual beli saham. Nah, jual beli saham ini dia akan lebih sedikit susah dengan investasi. Konsepnya akan sangat berbeda. Kalau investasi kan kita naruh, kita beli saham, kita tungguin, kita rutin nabung saham, dan kita tungguin jangka panjangnya. Investasi itu untuk jangka panjang. Jadi dia nggak bisa diambil hasilnya dalam jangka pendek. Kalau teman-teman preferensinya lebih milih ke pengen keuntungan yang gede gitu, teman-teman harus belajar analisis teknikal selain dari analisis fundamental. Dan teman-teman coba mulai ikut kelas-kelas trading atau jual beli saham. Itu kalau teman-teman mau teman-teman pengen dapat keuntungan yang gede dalam waktu singkat, itu mungkin, tapi nggak semua bisa gitu. Kalau investasi, pola pikir kita tuh harus untuk jangka panjang, karena nggak bisa investasi untuk jangka pendek itu susah gitu. Apalagi kalau di saham itu sebenarnya investasi jangka panjang gitu, walaupun dia bisa bisa dijual belikan dalam waktu jangka pendek. Itu pola pikir atau kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang trader, bukan investor. Jadi kalau menurut aku jangan sekali-kali pakai dana panas atau uang panas, karena ya kita nggak akan pernah tahu gitu risiko kerugian kita akan sampai mana. Kemudian belum lagi kita ada kewajiban untuk mengembalikan utang. Itu kan dua hal. Gimana cara kita kita rugi pun kita kena psikologis kita gitu. Jadi penting banget sebenarnya ketika kita mulai investasi itu kita ngelola psikologis kita gitu. Kalau dalam dunia investasi itu kita mengenal yang namanya jangan greedy gitu, atau jangan serakah. Kalau misal kita udah mencapai titik tertentu yang kita mau ambil hasilnya, ya udah ambil aja gitu. Nggak perlu nunggu sampai misalkan ini nanti naik lagi gitu. Ketika kita punya pemikiran seperti itu dan ternyata meleset, kan kena psikologis kita gitu. Jadi
Jangan sekali-kali deh pakai uang panas gitu sih menurut aku. Baik, terima kasih Kak Noviana atas jawabannya. Mungkin kita langsung aja ya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Ayu Wulandari. Halo Kak Ayu. Oke, mungkin karena pesertanya belum bisa terhubung, mungkin bisa saya bacakan. Pertanyaan dari Kak Ayu Septi dari IAIN Surakarta. Izin bertanya Kak, apa yang kita lakukan jika saham yang kita beli mengalami penurunan harga terus? Oke, mungkin dari Mbak Noviana bisa langsung dijawab aja, biar teman-teman yang lain bisa mengerti. Ya, terima kasih Ayu buat pertanyaannya. Teman-teman yang udah sempet atau udah beli Unilever itu pasti akan relate banget dengan pertanyaan ini gitu, karena seperti cerita aku tadi, Unilever tuh pernah ada di puncak harganya 11 ribuan per lot dan sekarang tinggal 4 ribuan gitu per lot. Jadi dia dari 11 ribu ke 4 ribu ini kan downtrendnya sangat-sangat parah gitu ya. Menurut aku untuk menentukan keputusan apa yang harus kita ambil, kita lihat dulu dana yang kita investasi ke saham itu nominalnya gede atau enggak, jumlah lotnya besar atau enggak. Itu penting sih, karena umumnya orang-orang tuh kalau misal terlanjur investasi di satu saham dalam nominal yang cukup gede dan ketika harganya terus turun, dia akan dia akan terus hold itu saham dengan harapan dia bisa naik kembali gitu. Kalau menurut aku itu nggak ada salahnya, tapi juga kurang tepat. Kalau menurut aku kembali lagi ke profil risiko kita masing-masing. Jadi kita tanya dulu diri kita masing-masing, kita tuh toleransi risiko kita tuh sampai seberapa gitu. Seperti yang aku jelasin di materi tadi, kita penting banget tahu rasio risiko dibanding return yang kita harapkan. Jadi rasio risiko dibanding return yang diharapkan itu 1:3. Kalau teman-teman punya ekspektasi untung 4,5 juta, teman-teman hanya mampu maksimal rugi itu sampai 1,5 juta aja. Jadi kalau teman-teman ekspektasinya untung 4,5 juta, tapi teman-teman ternyata sekarang ini udah rugi 2 juta, itu teman-teman sebaiknya cut loss aja gitu, atau jual aja gitu. Daripada kita kan nggak tahu kondisi market, di kondisi market IHSG terutama, kemudian saham yang kita beli ini arahnya dia akan kembali naik atau justru malah semakin turun gitu. Masih kasus yang sama Unilever, dulu aku dan teman-teman lain tuh sempat beli di harga 6.000 7.000 gitu kan. Kemudian kita yakin dia akan kembali naik. Dulu aku beli di harga sekitar 6 ribuan, kemudian terus turun tuh 6.000 dari 5.900, 5.500, 5.000, sekarang 4.000. Dulu aku sama teman-teman komunitas hipotelin yang lain tuh saling ya semacam curhat gitu kan. Oh ini nanti akan tungguin aja, sabar gitu, pasti akan naik. Tapi ternyata dari harga 6 ribuan itu ternyata terus turun gitu kan. Sebenarnya itu kembali ke keputusan kita masing-masing. Kalau kita yakin market akan kembali pulih dan saham yang kita beli akan kembali naik, ya hold aja gitu. Kalau masalah mikir untung rugi, sebenarnya teman-teman bisa, kalau teman-teman mengakali kerugian yang diinvestasikan tadi, itu teman-teman bisa sambil belajar trading juga gitu. Ketika kita investasi di satu sahamnya rugi, kemudian kita cobalah belajar trading gitu kan. Kemudian keuntungan dari trading ini bisa menutup, dengan harapan bisa menutup kerugian dari investasi yang kita buat gitu. Jadi kalau menurut aku seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Noviana atas jawabannya. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan berikutnya.
ada Kak Intan Listiani. Mungkin bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Baik Kak, terima kasih. Mau tanya aja ini kalau misalkan saham dikatakan besar atau bagus itu ketika punya market cap-nya berapa ya? Terus kemudian apakah market cap itu juga menunjukkan indikator kalau sahamnya itu benar-benar bagus? Kemudian untuk pemula itu gimana sih risiko atau keuntungannya untuk beli saham IPO gitu kan? Kita ketahui sendiri kemarin buka juga pas waktu awal buka itu kan naik kemudian dibanting turun ke bawah. Nanti kan juga ada Goto bakalan IPO juga. Terima kasih. Iya, makasih atas pertanyaannya, Intan. Eh, Kalau market cap yang bagus atau besar itu, tahu aku lebih dari 10 M kalau nggak salah ya. Itu bisa Intan cari kalau Intan udah punya rekening sekuritas itu lewat indeks LQ45. Apa namanya, klik aja salah satu saham yang terdaftar di LQ45 dan kan ada tuh market cap berapa. Jadi yang masuk indeks LQ45 itu pasti saham yang bagus-bagus gitu, fundamentalnya bagus, market cap-nya bagus. Ambil contoh aja misalkan saham Telkom, dia market cap-nya cukup gede gitu, bahkan kalau nggak salah ingat aku pernah baca dia ada di ranking 5 besar market cap terbesar gitu ya. Market cap terbesar saat ini kalau nggak salah masih dipegang oleh BPCA. Kemudian seperti yang kita tahu nanti mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi Goto akan IPO, kemudian masuk digadang-gadang akan masuk ke top 3 market cap terbesar gitu. Kalau menurut aku lupa persis nominalnya berapa, mungkin sekitar 10 M ke atas, tapi untuk lebih jelasnya coba Intan lihat ke indeks LQ45. Ketika klik aja salah satu saham yang ada di situ gitu. Atau untuk patokan kamu bisa klik BBCA atau Telkom gitu. Kemudian untuk saham yang baru IPO itu kan benar kita nggak tahu performanya karena sahamnya baru akan dilepas ke publik kan. Kita nggak tahu track record-nya gimana-gimana. Tapi kan sebelum kita memutuskan beli saham IPO atau enggak, kan ada laporan yang disertakan ketika kita mau booking di awal gitu. Penting banget untuk baca itu. Hal yang pertama yang harus kita baca sebenarnya adalah dana hasil IPO itu mau buat apa gitu. Mau buat hal-hal yang produktif atau hal-hal yang konsumtif. Kan ada beberapa perusahaan yang dia go public, dia sahamnya mau dilepas ke masyarakat, peruntukannya itu beda-beda. Ada untuk bayar utang, itu kan konsumtif. Kemudian untuk misalkan ekspansi, biar perusahaannya lebih gede lagi, itu kan jenisnya lebih ke produktif gitu ya. Jadi kita lihat dulu laporan yang ada saat kita mau booking saham waktu IPO, itu kan ada laporan. Nah itu kita baca. Kemudian itu yang paling penting kita harus baca dananya dari hasil IPO nanti itu mau dibuat apa gitu. Hal yang konsumtif atau hal yang produktif. Itu kan kita bisa menilai sendiri. Kalau misal kira-kira dana hasil IPO tadi setelah dilempar ke masyarakat dia dipakai ke konsumtif, kira-kira kalau menurut kita sendiri itu bagus atau enggak, rela atau enggak dana kita dipakai untuk membiayai sesuatu hal yang sifatnya konsumtif. Atau ketika perusahaan melepas sahamnya ke masyarakat dan dia nulis di laporannya kalau dananya bakal dipakai ke hal-hal yang bersifat produktif, ekspansi atau apa yang lebih lebih membuat perusahaannya lebih gede, kan kita udah punya keputusan tuh. Menurut aku yang bisa kita lakukan sejauh ini cuman itu, baca laporan ketika perusahaan itu mau IPO, baca dananya, rencananya mau dipakai buat apa gitu. Kemudian laporan keuangan, lagi-lagi laporan keuangan itu penting banget.
Kemudian laporan keuangan itu kan ada 4 ya kalau nggak salah. Yang harus penting diperhatikan itu sebenarnya laporan laba rugi sama arus kas gitu. Dia arus kasnya lancar atau enggak, atau arus kasnya tersendat. Kemudian kalau laporan laba rugi kan kita bisa tahu dia untung atau rugi gitu kan. Namanya juga laporan laba rugi. Sebenarnya itu sih kita harus aware sama yang pertama dananya dipakai apa. Kemudian yang kedua kita lihat laporan keuangannya, khususnya laporan arus kas sama laporan laba ruginya gimana. Baik, terima kasih Kak Noviana atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Kak Atifah Nuhalaili. Karena tidak bisa on cam dan on mic, maka saya yang akan membacakan. Pertanyaannya adalah, jika boleh diceritakan pengalaman investasi Kak Noviana mengenai preferensi dan pertimbangan memilih instrumen tersebut, serta hal-hal worst sampai memotivasi ketika berinvestasi. Nah, itu apa aja? Mungkin langsung ke Kak Noviana, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Atifah untuk pertanyaannya. Untuk pengalaman aku sendiri, sebenarnya aku tuh udah tahu dunia pasar modal sejak SMA. 2014-2015 itu udah tahu, karena dulu sempat aktif juga Olimpiade Ekonomi. Kemudian kan dulu SMA tuh kalau kita IPS kan ada tuh belajar yang namanya pasar modal dan segala macam. Aku sebenarnya udah tahu tuh dari 2014-2015, tapi kemudian aku masih takut-takut untuk memulai gitu. Aku masih takut-takut untuk memulai. Kemudian aku masih mikir, aku udah ada basic ilmunya, tapi aku masih terlalu banyak mikir. Jadinya nggak cepat-cepat take action gitu. Jadi dari 2015 aku pertama kali tahu belajar dari sekolah, dari Olimpiade gitu kan. Akhirnya aku pertama kali investasi itu di tahun 2019. Jadi butuh waktu sekitar 4 tahun gitu. Kalau nggak salah kuliah semester berapa ya? Semester 4 atau 5 gitu. 2018 2019 lah mulai berinvestasi. Dan investasi pertama aku itu reksadana gitu. Karena kan sebelum kita mulai investasi seperti yang aku bilang tadi, kita harus punya referensi ilmu yang banyak, informasi yang cukup. Kemudian tanya ke orang yang sudah berpengalaman. Nah, kalau di Departemen Ekonomika Bisnis SP itu kan ada ini ya, ada yang ngelola reksadana gitulah. Dulu aku awalnya mau buat rekening di situ. Kemudian sempat lama mikir dan karena menurut aku prosesnya sedikit ribet, kemudian aku akhirnya cari-cari aplikasi atau aplikasi untuk investasi reksadana itu di apa aja gitu. Ternyata banyak banget pilihannya. Ada Bibit, Bareksa, kemudian di Ajaib juga ada, Indo Premier juga ada gitu, dan yang lain-lainnya. Kemudian 2018-2019 itu aku beli reksadana pertamaku di Bibit. Ini aku sama sekali nggak promosi, tapi yang aku suka, yang aku akhirnya pertimbangan pertama kali ketika milih Bibit itu sebenarnya dia ada fitur yang paling aku suka, yaitu dia bisa menentukan profil risiko gitu. Nah, balik lagi, profil risiko kan sangat penting ya. Kita jadi tahu gitu. Kita tuh takut risiko atau kita toleransi terhadap risiko. Kemudian akhirnya ya profil risiko aku moderat atau sedang, yang artinya aku mau return yang tinggi, tapi juga nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian risiko yang bisa aku terima juga nggak relatif tinggi, tapi juga nggak relatif rendah gitu. Kalau diibaratkan angka 1-10, profil risiko aku ini ternyata di angka 6,5. Jadi sedang-sedang gitu. Aku tolerir terhadap risiko. Kemudian aku juga mengharapkan return yang lumayan, tapi juga yang nggak gede gitu. Itu penting banget sebelum kita mulai, kita tahu dulu profil risiko kita seperti apa. Investasi pertama aku di reksadana campuran sih. Aku beli reksadana saham, kemudian reksadana obligasi, sama reksadana pasar uang. Waktu itu udah ada sistem yang kita bisa beli ketiga-tiganya di mix
gitu. Kita misalkan aku punya uang 1 juta, nanti sama sistemnya ketika aku pakai bibit dia akan mengatur uang 1 juta aku akan ditaruh di reksadana saham berapa persen, reksadana obligasi berapa persen, sama reksadana pasar uang berapa persen. Kemudian pengalaman reksadana menurut aku selama ini hampir 2 tahun itu sangat baik, nggak pernah rugi, overall nggak pernah rugi. Tapi kalau yang kita kita lihat satu persatu itu adalah yang rugi ya, tapi nggak seberapa lah. Kalau overall tuh nggak pernah rugi. Justru waktu aku pertama kali akhirnya memberanikan diri ke saham itu tahun 2020. Sebenarnya aku juga angkatan corona juga, investor angkatan corona. Tapi aku nggak ikut-ikut kayak yang lain sih untungnya gitu. Jadi bener-bener aku sebelum ke saham itu bener-bener aku mikir gitu kan, nanti kalau rugi gimana, apakah aku siap terima apa enggak gitu. Dan uang yang aku investasikan ke saham pun juga bukan uang yang sifatnya konsumtif atau sifatnya untuk kebutuhan. Jadi bener-bener uang nganggur. Uang nganggur tuh dalam artian kalau uangnya ini hilang atau rugi semuanya gitu kan, kita nggak akan nyesel gitu, kita nggak akan nangis-nangis, kita nggak akan merasa kehilangan banget gitu. Jadi pastikan teman-teman, penting banget kita investasi jangan pakai uang panas, bener banget yang pertanyaan tadi. Kemudian yaitu definisi uang nganggur tuh definisi ketika kita punya uang, kalau uangnya hilang pun kita nggak akan ngerasa salah, bersedih gitu kan. Kemudian pengalaman aku sendiri di saham sebenarnya naik turun ya, walaupun sekarang juga masih rugi gitu. Kalau kita lihat IHSG-nya juga kemarin sempat 6.200-an, kemudian sekarang di angka 6 ribuan. Ya beberapa masih merah gitu kan, beberapa hijau, tapi overall masih merah gitu. Itu penting banget kita kelola, kembali lagi ke psikologis kita gitu. Kalau kita pinter-pinter kelola psikologis kita punya ilmu cukup, kita juga akan lebih enak gitu kan. Kalau dari aku seperti itu sih. Jadi aku saranin teman-teman yang baru akan mulai, coba cari tahu reksadana dulu. Kemudian kalau teman-teman udah ngerasa oke, cukup dengan pengalaman di reksadana dan teman-teman mulai ada ketertarikan ke saham, bolehlah coba saham gitu. Tapi yaitu ketika kita mulai ke saham, banyak banget yang harus dipertimbangkan. Salah satunya kita harus belajar, banyak baca. Kalau kita benar-benar pengen untung gitu ya, atau kita pengen berhasil dalam investasi. Tapi kalau kita cuma pengen investasi, kita nggak mau banyak mikir, kita nggak mau banyak belajar rasio-rasio keuangan dan yang lain-lainnya, itu reksadana patut untuk dipertimbangkan karena kan dia dikelola secara profesional oleh manajer investasi, dan ya kita bisa percayakan aja gitu ke manajer investasi yang akan kita pilih. Oke, terima kasih Mbak Novi atas jawabannya. Emang benar-benar ya, sebelum investasi kita tuh harus perdalam ilmu kita terlebih dahulu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya mungkin Mbak Noviana bisa memberikan closing statement sebelum acara saya tutup. Sebenarnya kalau dari aku sendiri penting banget untuk kita berani mengambil perubahan gitu. Misalkan aku dulu juga takut gitu, seperti yang aku bilang tadi, karena aku pertama kali tahu pasar modal itu 2014-2015, tapi pertama melakukan investasi take action itu justru di tahun 2018-2019. Jadi perlu waktu sekitar 4 tahun kan. Itu karena aku takut, kemudian juga udah ada ilmunya tapi takut gitu. Jadi saran aku kepada teman-teman, cari ilmu dulu, baca-baca yang banyak, tapi juga jangan kelamaan gitu. Kalau kita kelamaan, justru rencana-rencana ke depan yang kita mau beli apa untuk kemudian investasi untuk membantu itu akan jadi lebih lama gitu. Misalkan teman-teman punya goals, ketika teman-teman lulus, teman-teman punya dana sekian juta gitu. Nah, teman-teman ketika cuman dibayangkan aja
teman-teman dibayangkan aja, nggak cepet-cepet ambil tindakan, ya itu akan menjadi sia-sia gitu. Kalau menurut aku, belajar dulu tapi jangan lama-lama, kemudian segera ambil langkah gitu. Kemudian nggak ada salahnya kita pertimbangkan reksadana gitu. Pasti banyak yang mikir kalau investasi pertama itu baiknya saham karena tadi returnnya besar, bisa sampai 18% per tahun. Tapi kan kita juga tahu kan banyak banget risiko-risiko saham yang orang lain tuh banyak yang banyak gagalnya gitu. Maksudnya untuk pemula itu kan banyak cerita gagalnya gitu kan, daripada kita mulai investasi di reksadana gitu. Kadang banyak orang yang mikir aku mau investasi saham karena saham lebih menguntungkan dari reksadana. Oke lah, tapi kita juga harus tahu resikonya gitu. Jadi menurut aku nggak salah kalau kita milih investasi di reksadana dulu, kemudian bertahap tuh ke saham. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sempat dengar atau mungkin ada yang udah mulai gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar kripto, itu kan beberapa bulan ke belakang tuh sangat-sangat hype ya di Indonesia gitu kan. Tapi sekali lagi, kenapa kripto nggak aku bahas di sesi kali ini, karena kripto itu menurut aku sesuatu yang baru di Indonesia. Kemudian dia risikonya akan sangat-sangat lebih besar daripada saham gitu. Jadi kalau teman-teman baru akan mulai, menurut aku sangat tidak rekomendasi untuk mulai kripto apalagi gitu kan. Mulai dulu aja dari reksadana bertahap. Kalau teman-teman udah lebih advance, teman-teman bisa ke saham. Kalau teman-teman udah merasa cukup lah ya di saham, teman-teman bisa belajar lagi, kemudian bolehlah coba-coba kripto. Tapi kalau menurut aku kripto ini satu hal yang ya dia masih baru lah, dia masih baru dibandingkan dengan saham gitu kan. Teman-teman perlu banyak pertimbangan. Kemudian kalau teman-teman lihat berita-berita di mana-mana juga banyak yang lebih banyak gagalnya daripada lebih banyak berhasilnya menurut aku kalau di kripto. Jadi teman-teman, saran aku investasinya bertahap gitu. Jangan langsung ambil yang teman-teman kira akan memberikan keuntungan paling besar. Bertahap aja, reksadana, saham, kalau bisa, kalau teman-teman mau, kripto oke lah, gitu sih. Oke, makasih Mbak Noviana atas closing statement-nya. Poinnya adalah yang penting itu kita berani dan habis itu mengambil langkah ya. Jangan berani-berani toh tapi nggak ada langkahnya selanjutnya. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah beberapa jam mendengarkan materi dari Mbak Noviana. Saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi guna keperluan esertif, dan esertifnya akan dikirimkan dalam 3 hari melalui grup WhatsApp. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman akan ada door prize-nya nih, tapi beberapa pertanyaan terpilih aja. Baik, karena rangkaian acara sudah sampai di penghujung, saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung, juga Mbak Noviana yang sudah mengisi materi, dan kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini secara sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dari saya cukup, dan mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.